Bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surah Ali Imran ayat 159. Pada kesempatan ini kita lanjut ayat yang ke-160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah memberikan pertolongan kepada kalian, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Dan jika Allah membiarkan kalian tidak memberikan pertolongan, maka siapakah yang dapat menolong kalian setelah Allah membiarkan? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, masih dalam rangkaian peristiwa perang Uhud. Jadi ketika umat Islam mengalami kekalahan, gugur sekitar 70 orang pada perang Uhud itu ada yang bertanya-tanya, kok kita bisa kalah? Kok kita ini berada di pihak yang benar? Kita ini dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kok bisa kalah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menegaskan, kamu kalah itu karena kamu tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah yang kasih pertolongan, tidak mungkin kalah. Kalau Allah memberikan pertolongan kepada kalian, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Dan kalau Allah membiarkan kalian tidak memberikan pertolongan, maka tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh karena itu orang-orang yang beriman harus tawakal, harus menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di kalangan umat Islam pada saat itu ada yang kurang tawakalnya itu. Ada yang merasa khawatir dan tidak kebagian mengumpulkan harta rampasan perang, sehingga mereka tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan pemanah yang dipesan jangan turun dalam kondisi apapun juga kecuali ada perintah, ternyata melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melanggar perintah itulah maka Allah biarkan. Karena tidak percaya, seakan-akan tidak percaya, maka Allah biarkan, ya sudah. Kalau kamu rasa kamu bakal menang tanpa pertolongan Allah, Allah lepaskan. Nah, lajulah kamu dewe. Dan ternyata kalah. Maka dalam ayat ini, kalau Allah yang ngasih betul-betul ngasih pertolongan, tidak mungkin kalah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian.
Tapi kalau Allah melepaskan, Allah membiarkan, tidak memberikan pertolongan kepada kalian, maka tidak ada yang bisa memberi pertolongan. Oleh karena itu, bertawakallah. Orang-orang yang beriman harusnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi di dalam hidup ini itu dari sisi kehidupan, dari sisi hubungan kita dengan sesama manusia, itu yang terbaik adalah mengandalkan diri sendiri dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan suka mengandalkan orang lain, karena itu bisa menyebabkan kita kecewa. Ada apa-apa minta tolong si A, ada apa-apa minta tolong, yo kalau dia nolong, satu saat mungkin bosan pula dia nolong, akhirnya kecewa. Maka dalam hubungan sesama manusia kita dianjurkan mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, mengandalkan diri sendiri. Kapanlah butuh pertolongan baru kita minta tolong, dan sebaiknya jangan sampai kita minta tolong. Wong yang nengok kita kesulitan itu segera memberikan pertolongan. Tapi dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah itu jangan mengandalkan diri sendiri. Banyak-banyak mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mengandalkan doa, banyak-banyak mengandalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tataran manusianya, kita itu berusaha bekerja mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi dalam hubungan kita kepada Allah, setelah kita bekerja, berusaha, kita tawakal dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seimbang. Bukan sekedar tawakal saja, tidak ada usaha. Bukan usaha saja tanpa menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan wasatiyah di dalam Islam itu. Wasatiyah itu, Islam itu mengajarkan sikap tengah-tengah. Sikap yang tengah-tengah. Tak disuruh usaha baik, tak ingat kepada Allah. Tak juga disuruh berdoa baik, tawakal dan doa baik tanpa usaha. Tidak, tengah-tengah. Kamu berusaha, bekerja, sudah itu tawakal, berdoa, kemudian tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya kita itu ajaran yang tengah-tengah. Dalam hadis itu sebaik-baik urusan kata Rasulullah yang tengah-tengah, tengah-tengah. Dalam menggunakan harta itu kita diajarkan tengah-tengah. Tidak boros berlebihan, tidak juga pelit. Ada yang pelit payanin keluar, ada yang terlalu mudah keluar sehingga tak katik perhitungan lagi ngeluarkan itu. Katik perhitungan, akhirnya jatuh bangkrut misalnya. Akhirnya terpaksa mengandalkan bantuan orang lain lagi, ngapa? Karena boros. Jadi Islam mengajarkan tengah-tengah. Jangan boros, jangan juga pelit. Tapi yang di tengah-tengah, yang sedang-sedang. Nah ini, jangan mengandalkan usaha kita sendiri dalam hubungan dengan Allah, tapi juga mengandalkan Allah. Juga jangan hanya tawakal saja tanpa berusaha. Jadi kita berusaha, kemudian baru kita tawakal kepada Allah. Juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jangan sampai kita dalam hubungan dengan Allah terlalu percaya dengan kekuatan diri sendiri. Karena bisa jadi yang kita anggap mampu, kalau Allah membiarkan kita jadi tidak mampu kita untuk melakukan itu. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah
thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidaklah mungkin bagi seorang nabi untuk berkhianat. Barang siapa yang berkhianat, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan memikul apa yang ia khianati itu. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan atas perbuatannya, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ayat ini turun sehubungan ada di antara harta rampasan perang itu yang hilang. Setelah dikumpulkan harta rampasan perang itu ada yang hilang. Lalu orang-orang munafik itu berkata, ini jangan-jangan lah diambil Nabi dulu, ini lah diambil oleh Muhammad dulu. Maka tidak katik lagi, diam-diam tidak tahu kita, lah disimpan. Maka turun ayat ini, wa ma kana li nabiyyin ayyaghul. Tak mungkin seorang nabi itu berkhianat, tak mungkin. Tak mungkin nabi itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tak mungkin nabi ngambil harta rampasan perang itu diam-diam. Itu sesuatu yang mustahil bagi seorang nabi dan rasul. Ghalla itu wa ma kana li nabiyyin ayyaghul. Tidak mungkin bagi seorang nabi untuk berkhianat dia. Ghalla itu artinya menipu, arti awalnya itu menipu. Menipu itu maksudnya ini barang yang dipercayakan kepada kita, tapi kita ambil dikit. Yang harusnya misalnya kita disuruh beli sesuatu, ini duitnya kamu beli, ternyata tak galonya dibeli, ada yang diambil. Makanya ghulul itu identik dengan, kalau bahasa kita sekarang itu korupsi. Kita dipercayakan ngelola satu anggaran ini 1 miliar, tapi ternyata yang kita gunakan itu tidak sampai, sebagiannya kita masuk kantong pribadi. Itu namanya ghulul. Itu namanya ghulul dalam istilah agama. Jadi diam-diam ngambil sesuatu yang dipercayakan dengan kita, tapi ternyata tak kita full, ada yang kita kurangi. Nah, orang munafik berpikirnya seperti itu. Jangan-jangan Nabi ini ladem dikumpuli itu ternyata tak katik. Jangan-jangan Nabi ini ngambilnya diam-diam, korupsi. Nah, kenapa sampai bisa menuduh Nabi? Satu, orang munafik itu hakikatnya tidak beriman. Mereka tidak beriman. Mereka tidak ada rasa cinta kepada Nabi, tidak ada. Rasa hormat tidak ada. Cuman secara zahir saja mulutnya mengatakan beriman, tapi di dalam hati banyak menyimpan kebencian terhadap Nabi SAW, sehingga dengan berbagai macam cara itu ingin meruntuhkan pamor Nabi, merusak citra Nabi. Itu satu, karena mereka memang tidak beriman. Yang kedua, mereka itu mengukur orang lain dengan diri mereka sendiri. Karena kalau mereka berada di posisi Nabi itu, mungkin mereka akan melakukan itu. Kalau mereka yang megangnya, mereka pikir cak ngambil bebas. Nah, dia tuh mikir tuh uang lain cak itu juga. Makanya mikir Nabi itu jangan-jangan ini Nabi yang ngambil, sebab mereka mengukurnya dengan diri
diri sendiri. Kadang-kadang orang yang suka suuzon kepada orang lain itu karena dia tuh cak itu, karena dia yang cak itu. Nengok ada wong misalnya sodako itu kan memang afdolnya diam-diam, tidak terang-terangan. Tapi dalam kondisi tertentu itu bisa dianjurkan untuk ditampakkan sodako itu. Ketika ada melihat orang sodako terang-terangan di depan orang banyak, dia langsung jatuhkan ponis, oh si aturia, jatuhkan ponis. Padahal kan belum tentu, bisa jadi riya, bisa jadi idah. Cuman karena dia mengukur dengan dirinya sendiri, kalau dia melakukan itu ada tujuan seperti itu riya, maka dia menjatuhkan ponis kepada orang lain dengan standar dirinya sendiri. Nah makanya rata-rata orang yang suuzon, senang suuzon, menduga negatif terhadap orang lain, kadang-kadang dia tuh punya perilaku yang cak itu, makanya dia suuzon itu. Nuduh wong riya, karena dia merasa kalau dia cak itu. Nuduh wong korupsi, karena dia merasa kalau dia di posisi itu dia akan melakukan korupsi itu. Nah itu maksudnya, jangan sampai kita galak ngukur wong lain dengan diri kita sendiri. Jangan, bisa jadi kita punya niat buruk, tapi wong tidak punya niat yang buruk. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana linabiyyin ayyagul, tidaklah mungkin, tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk berlaku khianat, tidak mungkin. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan siapa yang berkhianat maka dia akan datang pada hari kiamat nanti memikul semua harta hasil pengkhianatannya itu. Hasil korupsi itu disuruh dipikul pada hari kiamat nanti. Semakin banyak maka semakin nanggung nasib di hari kiamat nanti. Nah inilah hasil kamu korupsi, bawa pikul di pundak kamu. Ini hasil dari berkhianat. Kita dipercayakan tapi ternyata kita tidak mengemban kepercayaan itu dengan baik. Nah ini sesuatu yang menjadi keprihatinan bagi kita. Hampir di setiap lini kehidupan kita ini selalu ada yang namanya korupsi itu, khianat itu. Mana ada uang belanja tuh, khususnya misalnya belanja instansi-instansi ada yang jujur nian, banyak yang dimanipulasi. Beli sekian, laporan sekian. Nah itu merata. Itu namanya hulul dan sama dalam ini. Kita dipercayakan ini duitnya, belanjolah barang dengan spesifikasinya ini, harganya ini. Nah ini speknya. Karena kita nak dapat duit juga, kita kurangi speknya itu tadi. Atau kualitasnya kita kurangi. Wah ini tadi ada ini yang ori, cuman ada yang KW ini, cari yang KW baik ini, KW biar sisanya pacak masuk kantong. Nah itu hulul. Siapa yang hulul, siapa yang berkhianat, kata Allah, nanti di hari kiamat dia akan disuruh mikul, bawa hasil dari pengkhianatannya itu. Pikullah kamu. Ada yang memahami secara zahir bahwa kaki memang mikul nian di hari kiamat. Ada yang memahami ini makna majaz, bahwa dia kaki nanggung banyak beban di hari kiamat nanti dengan sebab pengkhianatannya itu. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setelah itu baru setiap diri manusia disempurnakan balasannya oleh Allah. Apa yang sudah dilakukan
disempurnakan balasannya pada hari kiamat nanti, dan mereka tidak bakal dizalimi sedikit pun. Tidak mungkin kita diperlakukan zalim. Kalaupun masuk neraka berarti memang pantas untuk masuk neraka. Tidak mungkin kita dizalimi, tidak mungkin dizalimi. Akan disempurnakan balasan. Kenapa bahasanya disempurnakan? Karena balasan untuk kita itu baik keburukan atau kebaikan itu dibalasnya itu bergoyor. Ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas di alam kubur, ada yang dibalas di akhirat. Jadi dicicil. Ada yang di dunia dulu, misalnya kita melakukan perbuatan dosa, ada yang di dunia dulu dikasih balasan, di alam kubur kasih balasan lagi, baru full balasan tuh kaget di hari kiamat, baru fullnya. Bisa jadi di dunia ini sudah dipulkan, bisa jadi sehingga di akhirat tidak dibalas lagi, bisa jadi. Seperti misalnya ada orang melakukan perbuatan dosa, maksiat, kemudian dia dibalas oleh Allah di dunia ini, kemudian dia bertaubat kepada Allah, diampuni oleh Allah, di akhirat tidak dibalas lagi. Ada, sudah disempurnakan balasannya di dunia, diselesaikan di dunia, tidak cukup selesai di dunia inilah. Di alam kubur tidak lagi, di akhirat tidak lagi. Ada yang ini keburukan, kebaikan juga begitu. Ada yang disempurnakan balasan di dunia, di akhirat tidak dapat lagi. Dia wong baik, banyak melakukan kebaikan, tapi kemudian diberikan balasan seluruhnya di dunia, di akhirat tidak dapat lagi balasan. Itu orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir melakukan kebaikan, itu dibalas kebaikannya oleh Allah di dunia. Sudah disempurnakan di dunia, di akhirat tidak punya lagi. Sehingga kalaupun masuk neraka itu adalah sesuatu yang wajar. Ngapa? Ya tidak katik lagi yang nak dibalas. Sudah dipulkan di dunia. Orang-orang yang beriman itu disempurnakan nanti di hari kiamat. Kaget. Walaupun melakukan kebaikan, ada yang dikasih balasan di dunia, ada yang di alam kubur, ada yang ditunda, baru disempurnakan di hari kiamat nanti. Ini yang disebut dalam ayat ini, tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian akan disempurnakan setiap orang itu balasan atas setiap perbuatan mereka, dan dijamin oleh Allah tidak bakal dizalimi sedikit pun juga. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatim minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah sama orang yang mengikuti ridha Allah dengan orang yang kembali dengan membawa kemurkaan Allah? Ini kata pertanyaan, tapi yang dimaksud itu adalah ingkar. Maksudnya tidak sama. Tidak sama. Wong yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dengan orang yang tidak taat, dengan orang yang melakukan pengkhianatan, tidak sama. Wong yang jujur dengan wong yang khianat tidak sama. Nasibnya di akhirat kaki tidak sama. Di dunia ini pacak baik yang khianat itu hidupnya nyaman-nyaman baik, bergelimang harta, ya bisa jadi. Tapi di akhirat kaki lain ceritanya. Itu bakal ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu adalah tempat yang paling buruk, seburuk-buruknya tempat kembali. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Jadi yang baik, yang buruk itu bertingkat-tingkat. Yang paling atas itu yang paling baik, yaitu para nabi dan rasul, terus ke bawah ini
yang agak baik-baik terus sampai bawah, yang ini lah mulai buruk, ini buruk sekali, ini sangat buruk. Nah, bertingkat-tingkat manusia itu di hadapan Allah, di sisi Allah nanti di akhirat nanti kedudukannya bertingkat-tingkat sesuai dengan perbuatannya di dunia ini. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Nasi kamu. Wah, kenyang nih. Terima kasih. Oh iya, kita belum ya. Dapat kami liga ini. Kami orang keluar ini. Kalian
Padahal nggak ada tempat ngobrol ya. Padahal nggak ada tempat ngobrol ya. Dewan. Nggak ngomong dengan yang lain nggak nyambung. Karena udah enak kulit lain. Ini memang terima kasih. Balik. Cai. Masih ya? Ya. Ya. Hitam putih selalu janji kita masih tapi kita yang Aku tengok anak aku ngawak. Ya Allah, so ada jano. kadang kado kalau kadang pulang duluan aku langsung ke sini. Ngaji malam tadi. Ngucai kayu di dulu. Samain lagi. Janji kita masih janji kita Yang kita nggak ada. Empat koin, tinggal nih satu.
Coba lihat live ada live. Live. Nah, live coba ya.